Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional telah merambat dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Ideologi. Setiap bangsa memerlukan ideologi untuk dapat berdiri dengan kukuh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi yang berasal dari dalam negeri sebagai berikut. A. Munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. B. Munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. C. Sikap apatis terhadap pemerintahan. D. Sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. E. Kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. F. Pemberontakan PKI. G. Gerakan separatis GAM, RMS, dan OPM. H. Adanya provokasi dari kelompok masyarakat tertentu yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA. Hal tersebut tentu akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia. Bidang politik. Secara umum politik adalah mengenai penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan umum, dan distribusi kekuasaan. Contoh ancaman politik yang berasal dari dalam negeri sebagai berikut. 1. Korupsi. Korupsi adalah salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri. Banyak para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan demi mencari keuntungan semata untuk pribadi dengan cara korupsi. A. Ancaman politik dari dalam negeri. Contoh ancaman politik yang berasal dari dalam negeri yaitu 1. Korupsi. 2. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. 3. Penurunan paksa pemerintahan. 4. Isu-isu politik. Korupsi adalah salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri. Banyak para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan demi mencari keuntungan semata untuk pribadi dengan cara korupsi. 2. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Indonesia mempunyai sebagai macam suku, ras, agama. Indonesia adalah salah satu negara Bhinneka Tunggal Ika sehingga banyak budaya yang berbeda. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak konflik yang tercipta akibat konflik SARA yang didalangi oleh bidang politik. 3. Penurunan paksa pemerintahan. Salah satu masalah atau ancaman politik yang berasal dari dalam negeri adalah penurunan paksa pemerintahan. Indonesia pernah mengalami penurunan paksa pemerintahan yaitu pada awal reformasi. 4. Isu-isu politik. Isu-isu politik dapat berpotensi menggoyahkan masyarakat. Isu-isu politik beragam sekali jenisnya. Ada yang mencuat saat pemilu terjadi sehingga memecah belah tubuh politik. Politik di luar negeri. Ancaman di luar negeri di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Adapun contoh ancaman lain yang berdimensi politik sebagai berikut. A. Penyebaran nilai-nilai politik barat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk unjuk rasa seperti demonstrasi yang semakin berani dan bertindak
mengabaikan kepentingan umum. B. Semakin lunturnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. C. Semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok, oposisi, dan diktator mayoritas atau tirani Indonesia minoritas. D. Terjadinya perkaitan antar kelompok masyarakat. Berbagai ancaman aktual yang mungkin akan timbul adalah terjadinya perkaitan antara masyarakat akibat terjadinya berbagai perbedaan pendapat dalam memaknai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tuntunan ekonomi khusus dan kebebasan pers yang tidak diimbangi dengan bertanggung jawab moral sehingga akan berpotensi terhadap diintegrasi suatu bangsa. Ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi merupakan segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, serta barang-barang dan kekayaan. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat maupun produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Ancaman dalam bidang ekonomi yaitu meningkatnya angka pengangguran berpotensi untuk mengancam perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, kriminalitas juga akan semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran ini juga akan berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan. Ancaman di bidang sosial budaya. Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial di mana manusia demi kelangsungan hidupnya harus melakukan kerjasama dengan manusia lainnya. Sementara itu, segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang berlembagakan. Sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Dengan demikian, ancaman sosial dapat diartikan ancaman yang berasal dari masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Bidang pertahanan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman dalam bidang pertahanan keamanan dapat berupa kejahatan internasional seperti imigran gelap, penyuduhan narkoba, dan pencurian kekayaan alam Indonesia. Contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah tersebarnya dokumen-dokumen rahasia milik pribadi atau pemerintahan yang membuat ketidaknyamanan pada masyarakat.